Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya nama Soligulati SAG SPD. Sampai dengan hari ini saya masih melakukan klarifikasi dan upaya penuntasan kasus. Kali ini saya sampaikan kepada Bapak Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk wilayah Ngerang dan Tambak Romo terkait dengan upaya resolusi atau restorasi Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan saudari IWW. Maksud daripada tuntutan saya kali ini adalah kami menyampaikan melalui dinas dan atau siapa saja yang bertanggung jawab dalam hal ini, yaitu IWW. Kami menuntut adanya upaya penyaluran alas hak dan insentif tunjangan suami. Kami akan memperhitungkan berapapun nilainya, berapapun besarannya, tentunya itu sesuai dengan nomenklatur dan peraturan yang berlaku sesuai dengan perimbangan dan pertimbangan waskat jabatan yang berkaitan dengan kewajiban mengikat sebagai anjuran dari Ombudsman untuk melakukan penagihan secara hak dan prestasi. Yang kedua adalah menuntut penyaluran wakfi atau hak makan senilai sekira 800.000 per bulan dan hak kemahalan 1 juta per 3 bulan berdasarkan keterangan Ibu Sukowati Sulti. Yang ketiga adalah mempertanggungjawabkan surat-surat yang dibawa lari terkait dengan sertifikat, talon, kwitansi, dan surat-surat kartu pensiun ibu saya yang juga diborehkan tanpa ada pertanggungjawaban dan klarifikasi yang jelas. Yang keempat adalah kami menuntut saudara IWW untuk segera membayarkan kewajibannya terkait dengan hak budgeter dan hak beras maupun hak insentif askes yang terputuskan karena suatu perceraian dan perkara rekayasa kasus yang dibuatnya. Maka dalam hal ini untuk sebagai kesaksian kami bisa minta bantuan kepolisian untuk melakukan memanggil kepada beberapa pihak, diantaranya adalah Kepala Sekolah SD 03 Tambak Romo, pengawas dan koordinator Dinas Tambak Romo untuk melakukan komunikasi nanti untuk direvisi dan dikomunikasikan, kita sampaikan kepada Satpol PP. Di antaranya adalah saya minta dipanggil nama Supawaten, Dahlan Istanto, Sunarto SPD, dan Muhammad Sutopo, Sudarmadi, yang semuanya saya anggap tidak kooperatif di dalam melakukan pelayanan manajemen dan menghalang-halangi penyaluran alas hak maupun menghalang-halangi pertemuan penyelesaian kasus. Maka dalam hal ini kami tentunya tetap saja berharap, masih tetap berharap kepada para pihak ini untuk bertanggung jawab untuk melakukan memori atau MOU, Memorandum of Understanding, dan segera menyelesaikan tanggung jawabnya. Yang kelima adalah segera meneliti saudara Sunarto terkait dengan klarifikasi hasil penelitian di inspektorat dan apa hasilnya dan formulasinya, sehingga ada saudara Sunarto ini memutuskan untuk meminta maaf kepada saya. Untuk minta maaf kepada saya melalui surat ini maksudnya apa? Padahal intinya saya adalah penagihan alas hak yang gagal bayar terkait dengan hak beras, hak askes, insentif, dan kemahalan mengingat keadaan saya. Sedangkan perkara-perkara lainnya untuk dapat diabaikan sementara, termasuk doxing dan pelecehan maupun penghinaan kepada saya. Memang keadaan saya seperti ini. Intinya bahwa apa yang kami sampaikan ini adalah tuntutan kemanusiaan atas pengembalian alas hak dan
tanggung jawab dan kesanggupan dinas kepada saya karena ini berkaitan dengan nasib saya. Kami menyampaikan bahwa kronologi kejadian dan kesaksian hidup atas apa yang kita sampaikan melalui draft ini dan bisa dilakukan nomenklatur bahwa permohonan saya ini memungkinkan dilakukan perlawanan balik jika itu memungkinkan, tetapi tentunya karena sudah berjalan dan sudah tidak memungkinkan adanya verset atau perlawanan, berarti keputusan itu sudah final. Jadi hanya tinggal melakukan verjaring atau perwasitan ulang sesuai dengan Fatsum 630, Fatsum 634, 637, 642 RV yang sudah dilakukan tanpa sepengetahuan tergugat dalam ini saya. Dalam kasus karena versetnya ini kabur dan berbenturan dengan kepentingan birokrasi, hukum, kemasyarakatan, dan tata kelola pemerintahan, maka dalam hal ini, dalam rangkaian perkara ini kita harus memilah baru diajukan verset baru. Dan tentunya karena ini bukan prestasi, maka nota salian gross hipotek Fatsum 224 HIR Fatsum 449 RV yang menyatakan adanya surat nota dinas atau undangan sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti dan tetap. Adapun pelaksana gross sah bagi konstituen yang tinggal bersama, bukan karena dia mengajukan gugat, karena itu pun persetujuan. Yang pertama adalah prosedurnya sama dengan permohonan eksekusi atau perampasan. Yang kedua adalah prakteknya berhadapan dengan birokrasi, sengketa perkawinan jabatan yang membutuhkan keahlian khusus dan ketelitian, kejelian dalam menghadapi sengketa. Yang keempat adalah putusan sepihak P4P di dalam memintakan keterangan dan arahannya kepada pengadilan. Yang keempat adalah karena adanya penyertaan perkara lain atau verjaring pidana. Verjaring pidana, maka putusan pengadilan agama mempunyai dampak ya yang diproses setelah adanya eksekutur dari pengadilan negeri dan PT UN. Sesuai, maka untuk dicermati bersama bahwa di sini ada kecerobohan dinas yang seharusnya dari pandangan mata sekilas saja orang tahu bahwa dinas ini bermain-main dengan saya. Dinas ini mempermainkan kewenangannya dan tidak terbuka atau tidak objektif di dalam tertib administrasi dan pembagian alas hak karena alasan ketakutan dengan saudara IWW. Jadi saudara Sutopo ini takut dengan IWW karena tidak ada upaya perbaikan dan pertemuan sampai dengan sekarang dan tidak pernah ada ketentuan atas keadaan saya yang sebenarnya. Jadi opini itu dipakai untuk membuat keputusan atas pemutusan sepihak. Sebagaimana apa yang kami sampaikan, saya tidak mau debat terlalu dalam perkara sepele, tetapi karena ini ada unsur pembinaan ke dalam dan kewenangan tentunya pemegang kebijakan itu dengan hormat adalah Bapak Bupati Pati Haryanto waktu itu, maka saya minta ada upaya penyelesaian lanjutan, baik itu penyelesaian kekeluargaan objektif, transparan, dan profesional, tidak preman-premanan seperti yang selama ini dilakukan para pihak. Maka dengan ini saya karena merasa punya hak untuk mempertanyakan kembali, untuk melakukan evaluasi kejadian, dan bahwa tidak adanya suatu kesalahan apapun yang dilakukan, maka kalau tidak ada unsur KKN, tidak ada unsur kolusi, maka visi misi saya minta pertanggungjawaban sekalipun tidak punya persoalan apapun di dinas atau secara personal. Dan para pihak tidak membuka kembali keran atau siapapun terkait kejadian tersebut. Maka mengingat amanat Undang-Undang 45 tentang kebebasan mengeluarkan opini, pendapat, bermusyawarah, bahwa di dalam hal ini saya mohon ada tindak lanjut proses eksekutur yang ada kejelasan dan Polres Pati untuk membantu
dalam hal ini adalah melalui Polsek Tambaromo adalah sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mendalami, karena mengingat keterbatasan saya mohon untuk diizinkan untuk berperkara secara pro bono, karena di sana itu ada proses khusus yang secara pribadi mempunyai kepentingan khusus, bantuan khusus, klausul khusus, dan suatu delik yang berkepanjangan. Maka pengajuan perkara dapat diproses bila jelas aduannya, jelas perkaranya, jelas saksinya, tertulis dalam testimoni kronologi pada pihak ketiga, yaitu apa yang dituduhkan harus membuktikan. Dalam peristiwa ini kami juga sudah memediasikan tentang kaitannya supremasi hukum yang harus ditegakkan dan siapa yang bersalah harus segera dituntut dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Apakah petugas ini masih kurang percaya atau kurang jelas di dalam melihat persoalan kasus di daerah apa yang terjadi ini, sehingga oknum ini yang telah benar-benar melanggar hukum terkesan seolah-olah kebal hukum, dan setelah melakukan perampasan dan penculikan, kriminalisasi, tidak dapat diproses. Ini yang dapat sampaikan, karena ini adalah berkaitan dengan suatu ketidakpuasan atas penanganan atau belum ditanggapinya suatu laporan dan adanya dugaan penyekapan dan teror dan pengancaman. Itu dapat kami sampaikan. Atas kesaksian itu kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.